Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Apriani Amanda dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Ingin memperkenalkan materi yaitu materi manajemen keuangan sektor publik dan juga manajemen keuangan sektor swasta. Di sini kita masuk ke pengertian manajemen keuangan sektor publik, yaitu manajemen keuangan sektor publik merupakan serangkaian proses dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan lembaga pemerintah, lembaga non-profit, dan organisasi publik lainnya untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat. Berbeda dengan manajemen keuangan di sektor swasta yang berorientasi pada laba profit, oriented, sektor publik berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat atau public service and welfare oriented. Menurut Madiasmo pada tahun 2018, manajemen keuangan sektor publik adalah suatu proses pengelolaan keuangan yang mencakup aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan terhadap keuangan publik agar digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di sini masih ada pengertian manajemen keuangan sektor publik menurut Jones and Pedlebury pada tahun 2010. Manajemen keuangan sektor publik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan dari pemerintah dan lembaga publik untuk mencapai tujuan kebijakan dengan mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan dana masyarakat. Secara umum, tujuan utama manajemen keuangan sektor publik bukanlah memaksimalkan laba, tetapi memaksimalkan nilai pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan negara atau di era yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Selanjutnya itu ada tujuan dari manajemen keuangan sektor publik. Tujuan manajemen keuangan sektor publik lebih menekankan pada kepentingan publik dan pencapaian efisiensi dalam pelayanan masyarakat. Beberapa tujuan utamanya adalah yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar setiap rupiah dari dana publik yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan. Yang kedua itu ada menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana publik harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara terbuka kepada masyarakat melalui mekanisme laporan keuangan publik. Dan yang ketiga ada penopang pelaksanaan kebijakan publik, yaitu keuangan sektor publik berfungsi mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Yang keempat ada menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pengelolaan fiskal yang baik dapat mengendalikan inflasi, menjaga keseimbangan anggaran, dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Dan yang kelima, ada meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi belanja, peningkatan pendapatan negara, dan pengawasan ketat. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Dan yang terakhir, yang keenam itu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Tujuan ini menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan publik. Lanjut, di sini ada fungsi manajemen keuangan sektor publik. Tujuan manajemen keuangan sektor publik lebih menekankan pada kepentingan publik dan pencapaian efisiensi dalam pelayanan masyarakat. Beberapa tujuan utamanya adalah yang pertama, ada perencanaan keuangan atau financial planning, merupakan tahap awal dalam menentukan tujuan dan prioritas pengeluaran publik. Pemerintah menyusun rencana keuangan dalam dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran. Perencanaan ini harus realistis, berbasis data, dan selaras dengan kemampuan pendapatan negara.
Yang kedua, di sini ada pengawasan dan pengendalian keuangan atau financial control. Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana publik digunakan sesuai peraturan, efisiensi, dan tidak menyimpang. Pengawasan bisa bersifat internal oleh inspektorat atau BPKP maupun eksternal oleh BPK, DPR atau DPRD, dan masyarakat. Dan yang ketiga ada penganggaran atau budgeting. Tahap ini dituangkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Penganggaran bertujuan menetapkan alokasi dana untuk setiap sektor sesuai prioritas pembangunan. Menurut Madiasmo pada tahun 2018, anggaran publik merupakan instrumen politik, ekonomi, dan akuntabilitas yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Yang keempat, itu ada pelaksanaan anggaran atau budget implementation. Tahap pelaksanaan melibatkan penyaluran dana ke berbagai lembaga dan kegiatan yang telah direncanakan. Di tingkat nasional, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan di daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Dan yang terakhir, yang kelima, ada pelaporan dan pertanggungjawaban, financial reporting dan accountability. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang memuat realisasi anggaran, neraca arus kas, serta catatan laporan keuangan. Laporan ini kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK untuk menjamin akuntabilitas publik. Di sini kita masuk ke ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik. Ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik sangat luas dan mencakup seluruh aktivitas pengelolaan dana publik dari perolehan hingga pertanggungjawaban. Secara umum, ruang lingkupnya meliputi yang pertama, pengelolaan pendapatan publik, meliputi semua sumber penerimaan negara seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset, dan hibah. Efektivitas sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap kemandirian fiskal suatu negara atau daerah. Yang kedua, ada pengelolaan belanja publik, yaitu menyangkut bagaimana dana publik dialokasikan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, ada pengelolaan aset dan kekayaan negara atau daerah, termasuk pengelolaan barang milik negara (BMN) atau daerah (BMD) yang harus dilakukan secara tertib, administrasi, dan bernilai ekonomi. Yang keempat, ada manajemen utang publik, yaitu public department management, mengatur strategi pembiayaan utang agar tidak membebani generasi mendatang dan tetap dalam batas aman terhadap kemampuan fiskal. Yang kelima, ada manajemen transfer dan dana perimbangan, yaitu dalam konteks Indonesia, ruang lingkup ini mencakup pengelolaan dana alokasi umum (DAU) untuk dana alokasi khusus (DAK), serta dana desa yang menjadi sumber utama keuangan daerah. Yang keenam, itu ada akuntansi dan audit sektor publik, meliputi sistem pencatatan, pelaporan, dan pemeriksaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen keuangan sektor publik. Agar pengelolaan keuangan publik berjalan dengan baik, harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar berikut ini. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dipercaya kepadanya. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan administrasi. Yang kedua, ada transparansi. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan secara jelas dan mudah diakses oleh publik agar masyarakat dapat menilai kinerja dan kejujuran pemerintah. Yang ketiga itu ada efisiensi. Dana publik harus digunakan sehemat mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Prinsip ini memastikan setiap pengeluaran menghasilkan manfaat maksimal. Dan yang keempat itu ada kepatuhan terhadap peraturan.
Semua aktivitas keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kelima itu ada efektivitas. Pengeluaran publik harus tepat sasaran dan memberikan hasil sesuai tujuan kebijakan pemerintah. Dan yang keenam ada keadilan. Pengelolaan keuangan publik harus memperhatikan pemerataan antar wilayah dan kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan daerah tertinggal. Ketujuh, ada partisipasi publik. Itu masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran untuk memastikan program pemerintah sesuai kebutuhan rakyat. Lalu kita masuk ke pengertian dari manajemen sektor swasta. Apa sih manajemen dari keuangan sektor swasta itu? Manajemen keuangan sektor swasta adalah proses pengelolaan dana dalam organisasi bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Brigham and Houston pada tahun 2019, manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan, perolehan, penggunaan, dan pengendalian dana perusahaan secara efisien untuk mendukung tujuan bisnis. Berbeda dengan sektor publik yang berfokus pada pelayanan masyarakat, sektor swasta berorientasi pada profit dan nilai bagi pemegang saham. Tujuan manajemen keuangan sektor publik di sini yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan dana untuk kegiatan operasional dan investasi. Yang kedua, ada mengoptimalkan penggunaan dana agar efisiensi dan menguntungkan. Yang ketiga, ada menjaga likuiditas agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangan. Dan yang keempat itu ada meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Lalu kita masuk ke fungsi manajemen keuangan sektor swasta. Manajemen keuangan sektor swasta memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, keputusan investasi, menentukan penggunaan dana untuk proyek atau aset yang paling menguntungkan. Yang kedua itu ada keputusan pendanaan, menentukan sumber pembiayaan terbaik, modal sendiri, pinjaman, atau kombinasi keduanya. Itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga itu ada keputusan dividen, menentukan pembagian laba kepada pemegang saham dengan jumlah laba yang akan ditahan untuk investasi kembali. Ketiga fungsi ini memiliki keterkaitan dan bertujuan menciptakan struktur keuangan yang sehat serta mengoptimalkan laba. Di sini kita masuk ke ruang lingkup manajemen keuangan sektor swasta. Ruang lingkup manajemen keuangan sektor swasta meliputi yang pertama itu perencanaan dan penganggaran keuangan untuk kegiatan operasional dan investasi. Yang kedua, manajemen kas dan model kerja agar arus kas tetap lancar. Dan yang ketiga, analisis laporan keuangan guna menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, pengandalian keuangan untuk mencegah pemborosan dan memastikan efisiensi. Dan yang terakhir, yang kelima, manajemen risiko keuangan agar perusahaan mampu menghadapi ketidakpastian pasar. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen keuangan sektor swasta. Prinsip dasar manajemen keuangan sektor swasta antara lain yang pertama itu efisiensi. Adalah penggunaan dana harus menghasilkan keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Yang kedua itu ada likuiditas, perusahaan harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga itu ada profitabilitas, tiap keputusan harus meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat ada solvabilitas, yaitu menjaga keseimbangan antara aset dan hutang. Dan yang terakhir kelima itu ada fleksibilitas, perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan perusahaan besar lainnya. Atau dengan perubahan pasar di luar sana, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan hal-hal tersebut. Lalu karakteristik manajemen keuangan sektor swasta yaitu yang pertama berorientasi pada keuntungan dan nilai perusahaan. Yang kedua ada keputusan keuangan diambil berdasarkan analisis risiko dan pengembalian. Yang ketiga sumber dana berasal dari modal sendiri, investor, dan pinjaman.
Keempat, kinerja diukur dari tingkat laba, nilai saham, dan pertumbuhan aset. Kesimpulan dari semua materi yang tadi saya sampaikan, yaitu di sini manajemen keuangan sektor publik fokus pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor swasta berorientasi pada profit dan meningkatkan nilai pemegang saham. Keduanya tetap menjalankan fungsi inti yang sama, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan. Namun, ukuran keberhasilan dan mekanisme akuntabilitasnya berbeda. Untuk menghasilkan pengelolaan yang efektif, diperlukan penerapan prinsip good governance atau transparansi dan akuntabilitas. Penguatan kontrol, serta penyelarasan antara perencanaan dan anggaran agar dana digunakan tepat sasaran dan berdampak nyata pada penerimaan manfaat. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.